Oke, jadi dalam suatu kalimat yang lengkap itu biasanya terdiri atas subjek, ada verb, kemudian complement atau objek, dan juga modifier. Tetapi minimal kalimat itu memenuhi syarat berupa mereka memiliki kalimat tersebut memiliki subjek dan juga verb. Ini adalah syarat mutlak untuk terbentuknya suatu kalimat, yaitu terdapat subjek dan juga terdapat verb. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang subjek. Subjek. Subjek ini biasanya terdiri atas people dan juga biasanya terdiri atas benda. Ada juga berupa pseudo subjek atau yang biasa ditandai oleh kata there, dan terdapat juga noun phrase. Noun phrase itu merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang diakhiri oleh noun, dan biasanya noun phrase itu diawali oleh determinan kemudian diakhiri oleh noun. Determinan itu contohnya nih seperti ada the, kemudian dan juga an, dan juga masih banyak beberapa determinan yang lainnya. Dan salah satu contoh noun itu bisa berupa cat, bisa berupa girl. Jadi kita langsung aja contohnya ya. Noun itu bisa berupa the girl atau a cat. Ini merupakan contoh dari noun phrase. Oke. Dan ingat ya, subjek itu untuk menjawab pertanyaan siapa dan juga menjawab pertanyaan apa. Siapa ini kan untuk people-nya, sedangkan apa ini untuk bendanya. Oke. Langsung aja kita ke beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama kita analisis soal nomor 1. Yang menjadi subjeknya yang mana? Betul sekali, subjeknya ini adalah she. Kemudian soal nomor 2, subjeknya berupa people, yaitu siapa? Sophia, untuk menjawab pertanyaan who. Ke nomor 3, benar banget. Subjeknya adalah milk, ini merupakan thing atau benda. Lanjut ya, nomor 6 Genta, nomor 5 siapa? Maria. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kita bisa nemu ini soal nomor 6, subjeknya adalah the book dan ini merupakan noun phrase di mana noun ini terdiri atas beberapa kata yang dimana dia akhiri oleh noun dan diawali oleh determinan. Jadi ini merupakan noun phrase berupa subjek. Lanjut ke nomor 9. Ya, lanjut ke nomor 7 ya. Nah, di nomor 7 ini ada kata yang pertama adalah there. Jadi there ini berfungsi sebagai apa? Benar banget. There ini berfungsi sebagai pseudo subject atau subjek semu. Dan subjek yang aslinya itu setelah verb berupa a fire. Ini merupakan subjek yang aslinya pada kalimat positif, tetapi ketika dirubah ke kalimat negatif atau kalimat tanya, maka subjeknya ini dari there sampai a fire, dan yang semula pada kalimat positif there itu berupa pseudo subjek, tetapi ketika berubah menjadi kalimat negatif, there ini termasuk subjek dan dia bukan merupakan pseudo subjek lagi gitu. Oke, deal ya. Nomor 7 udah lewatin salah satu subjek itu bisa berupa pseudo subjek yang ditandai oleh kata there. Selanjutnya yang nomor 8, subjeknya siapa? Iya benar, Anna, Elsa, dan juga I ini merupakan subjeknya. Terakhir, subjeknya adalah he. Lanjut ke verb. Verb ini menunjukkan action dalam suatu kalimat gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh si subjek. Langsung aja ke contoh nomor 4. Nah, nomor 4 nih. Nomor 4 verb-nya yang mana? Verb-nya ini berupa bought atau membeli. Ini merupakan bentuk past tense dari buy gitu. Jadi Genta ini ngapain nih? Ternyata Genta membeli, dan ini adalah fungsi dari verb, yaitu sebagai action dalam suatu kalimat. Deal ya. Kemudian yang nomor 5,
Verb-nya yang mana? Benar. Verb-nya itu adalah saw. Maria ngapain nih? Oh, ternyata Maria lagi ngeliat. Ngeliat siapa? Ngeliat Jen. Lanjut. Dah, salah satu fungsi verb itu kan sebagai action. Tapi verb itu juga bisa berfungsi atau perannya itu sebagai verb itu juga bisa dalam bentuk verb phrase. Verb phrase itu terdiri atas satu atau lebih dari satu auxiliaries dan diikuti oleh satu main verb. Auxiliaries itu seperti apa? Bisa berupa will. Nah, ini merupakan model auxiliaries ya. Will, kemudian must, terus ada apa lagi? Have, has, dan lain sebagainya. Oke, udah dapat poinnya ya. Verb itu berfungsi sebagai action atau apa yang dilakukan oleh si subjek dalam satu kalimat, dan verb itu juga bisa dalam bentuk verb phrase. Lanjut aja ke contohnya nih, biar ngerti. Soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 kita bisa lihat auxiliaries. Auxiliaries ini adalah will, kemudian main verb-nya yang mana? Go. Ini merupakan main verb dan will plus auxiliaries plus main verb berarti ini merupakan verb phrase yang dimana ini merupakan verb. Yang nomor 2, kita analisis must merupakan auxiliaries, have ini adalah auxiliaries, dan gone ini adalah main verb. Jadi yang pada soal nomor 2 dia terdiri atas dua auxiliaries diikuti oleh main verb. Jadi ini merupakan verb phrase atau verb gitu. Yang nomor 3 langsung verbnya itulah contains. Oke, ini adalah verb 1. Yang nomor 4 sama nomor 5 udah ya. Lanjut ke soal nomor 6. Betul. Verbnya itu adalah is. Nomor 7, verbnya mana? Benar. Verbnya adalah was. Nomor 8, verbnya when. Ini adalah kata bentuk kedua dari go. Ini adalah verbnya. Lanjut yang terakhir, nomor 9, verbnya yang ini ternyata verb phrase di mana di atas terdiri atas satu auxiliaries dan juga diikuti oleh main verb. Jadi merupakan verb phrase gitu. Selanjutnya kita beralih ke komplement atau objek. Nah, di komplement atau objek ini kan dia berfungsi untuk melengkapi verb. Jadi posisinya itu subjek, verb, kemudian komplement atau objek ya. Dan komplement atau objek ini terletak setelah verb gitu. Dan seperti subjek, komplement ini biasa diisi oleh noun phrase atau bisa juga noun. Dan untuk menjawab pertanyaan dari what dan juga whom. Whom ini untuk menjawab pertanyaan objek. Lanjut ke contoh, kita analisis soal nomor 1. Ada nggak komplementnya? Nggak ada ya. Soal nomor 2, komplementnya nggak ada atau objeknya nggak ada. Yang nomor 3, oke, kita langsung ketemu. Komplementnya berupa kalsium untuk menjawab pertanyaan words. Lanjut, soal nomor 4, betul banget, komplementnya adalah a cake. Dan ini untuk menjawab pertanyaan apa nih? Benda ya, berupa sebuah kue. Tapi kita lihat lagi soal nomor 5. Wah, ternyata di sini kita nemu komplement yang untuk menjawab pertanyaan whom. Siapa? Nomor 6, ada nggak komplementnya? Nggak ada. 7 nggak ada, 8 nggak ada, 9 juga nggak punya komplement. Lanjut, kalau gitu kita beralih ke modifier. Jadi modifier ini untuk menjelaskan tentang waktu, kemudian tempat, sama manner dari suatu action. Dan biasanya modifier itu berisi preposition phrase. Seperti katanya, preposition phrase, berarti dia ini terdiri atas preposition ditambah noun diakhiri oleh noun. Preposisi itu bisa berupa at, in, on, under, bisa juga berupa below dan lain sebagainya ya. Contohnya adalah in the morning, at the university, on the table, last night, yesterday, dan lain sebagainya. Oke, terakhir kita akan menganalisis beberapa soal. Yang pertama, yang menjadi modifiernya itu ada nggak?
Wah, ada nih ternyata Jakarta. Jakarta ini merupakan modifier of place. Di mana? Di Jakarta. Kapan? Kapan? Berarti ini merupakan modifier of time. Lanjut nomor 2. Wah, kita nemu langsung nih. All to the bank. Ini merupakan modifier of place kemana? Kemana nih? Atau di mana? Ternyata di bank. Nomor 4, betul banget. Ini merupakan modifier of time. Nomor 9, nemu ada 2 modifier nih. Modifier of place sama modifier of time. Nomor 6, betul-betul. Ini adalah modifier of place. Karena di atas meja. Nomor 7, nemu modifier nggak? Nemu. Ini ada in the building. Ini merupakan modifier of place. Last month. Ini adalah modifier of time. Nomor 8, ada 2 modifier, ada mau to the library, modifier of place, dan yesterday, modifier of time. Yang terakhir, very fast, dengan cara yang cepat. Berarti ini merupakan modifier of manner. Oke, thank you. Semoga bermanfaat.